Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan saya, Dr. Nisha Rohini, dalam pengambilan mata kuliah perkembangan studi Islam. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan perkembangan studi Islam di dunia Muslim. Nah, tentu perkembangan studi Islam saat ini itu tidak terlepas bagaimana perkembangan studi Islam di dunia. Nah, nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan perkembangan studi Islam. Yang pertama adalah di dunia Muslim, yang kedua adalah bagaimana perkembangan studi Islam di Barat, dan yang terakhir adalah perkembangan studi Islam di Indonesia. Kita lanjutkan terkait dengan perkembangan studi Islam di dunia Muslim itu bisa ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama adalah dilihat dari segi pendidikan, itu dilihat dari segi kelembagaannya. Maka dalam hal ini ada bentuknya. Bentuk dalam pendidikan itu ada slogan halaqah yang dilakukan dari rumah ke rumah atau di rumah para alim, kemudian ke sistem kota. Kemudian selain itu adalah ada berupa masjid sebagai bentuk pembelajarannya di masjid, dan ada madrasah atau pendidikan tinggi. Akan tapi madrasah atau pendidikan tinggi itu bukan seperti madrasah di Indonesia. Kalau madrasah di Indonesia berarti itu adalah tempat pembelajaran. Pembelajaran itu dimulai dari uh, dasar atau tidak ya, kemudian wasat ya, dan hukumnya. Untuk perguruan tinggi disebut dengan al-jami. Kemudian ada pendapat yang menyatakan bahwa bentuk awal pendidikan tinggi Islam adalah al-jamiah, dari lembaga masjid jami, tempat berkumpul. Kenapa al-jamiah itu perguruan tinggi itu disebut al-jami, itu tempat berkumpul. Kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah kutab. Kutab itu ada dua. Bahwa kutab pada masa kelembagaan yang Muslim itu pertama mengajarkan baca tulis. Untuk jenis kutab ini ada dua. Kutab sebagai tempat untuk mengajarkan Al-Quran, dasar-dasar agama. Yang kedua, ada pendapat lain yang mengklasifikasikan kutab itu ada dua. Yang pertama adalah kutab sekuler, yang kedua adalah kutab agama. Untuk kutab sekuler itu mengajarkan mata pelajaran yang umum seperti aritmatika, tata bahasa, dan lain-lain. Sementara untuk kutab agama itu mempelajari agama, kemudian tempatnya adalah masjid sebagai sarana pembelajaran atau pusat pembelajaran. Jadi masjid itu lanjutan daripada kutab. Nah, bagaimana perkembangan studi Islam di dunia Muslim? Kalau dilihat ada di Baghdad. Di Baghdad itu Islam begitu maju. Disitulah Islam berkembang. Di sana ada perguruan tinggi yang tertua disebut Al-Nizami, ada di Baghdad. Kemudian yang berikutnya adalah sistem pendidikan dilihat dari aspek perkembangannya, yaitu kalau tadi dilihat dari aspek kelembagaannya, kalau sekarang dilihat dari perkembangannya. Yang pertama adalah akhir periode Madinah sampai dengan 4 Hijriah, yaitu mulai tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, di mana pada masa ini Islam mengalami masa kejayaan, itu juga pendidikan Islam juga mengalami masa kejayaan atau golden age. Untuk fase pertama, bagaimana pendidikan masih dilakukan di masjid-masjid dan rumah-rumah dengan karakteristik hafalan, logika matematika, ilmu alam, dan kedokteran.
Kemudian dilanjutkan pada abad kelima Hijriah atau yang disebut dengan periode Abbasiyah. Awalnya mata kuliah yang diajarkan itu mengarah kepada spiritual, intelektual, kemudian berkembang intelektual, ilmu alam, dan ilmu sosial. Itu merupakan titik awal kejayaan. Kemudian setelah abad kelima atau akhir abad 11 Masehi didirikan sistem madrasah perguruan tinggi yang dijadikan sebagai suatu lembaga yang dijadikan sebagai doktrin oleh penguasa pada kerajaan Fatimiyah di Kairo. Awalnya belajar ilmu alam, ilmu klimat, kemudian dihilangkan, gitu ya, karena tadi pada perguruan tinggi inilah di pada masa kerajaan Fatimiyah, siapa yang berkuasa pada saat itu, maka disitulah ditanamkan doktrin-doktrin oleh si penguasa. Nah, kemudian menurut Al-Ghazali, awal terjadinya perpisahan ilmu agama dan ilmu umum, itu menurut Al-Ghazali bahwa ilmu agama itu hukumnya wajib ain, sedangkan ilmu umum itu wajib kifayah. Nah, kejayaan ilmu umum dapat tercapai bukan karena capaian lembaga, namun lebih kepada individu, didorong spirit penyelidikan ilmiah. Hal ini dapat diketahui giroh atau semangat untuk belajar per individu atau personalitas pada saat itu relatif sangat tinggi, sehingga eh, ini mempengaruhi keberhasilan atau kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, adanya pendapat ini akhirnya kan orang beranggapan bahwa belajar ilmu umum itu tidak, gitu ya. Karena hanya kalau salah satu sebagian sudah terkenal maka gugurlah kewajiban itu. Nah, perguruan tinggi tertua di dunia Muslim itu ada Kairawan, itu kemudian ada di Afrika Utara, Amir Zamuluk di Maroko, Kairo itu ada Al Azhar dan Cordova. Kenapa sih umat Islam mengalami masa kegelapan atau runtuh dalam bidang ini, kawan? Karena terpecahnya kekuatan politik yang dihancurkan oleh tataran tentara bayaran Turki, yang kedua adanya perang salib, dan ketiga Baghdad dihancurkan oleh Hulagukan. Yang awalnya pada saat itu Islam mengalami masa kejayaan. Karena faktor politik inilah Islam menjadi terpuruk, kemudian stagnasi dalam berpikir atau jumud, maka Islam mengalami kemunduran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.